kalau sampai urusan begini ini dia nggak belajar, Ya. besok-besok dia tuh bisa ngatain agamanya orang lain loh. Oh jelas. Jadi kalau di kasus ini saya ini awalnya adalah sebagai cheerleaders, tukang ngomporin. Kalau orang kaya, Iya. kentut pun jadi kata-kata motivasi. Kalau orang miskin mau motivasi model apapun kayak kentut. Kayak bos. kentut. Aku belum melihat ada solusi seperti apa ya. Intinya apakah Timothy akan menjadi miskin? Ya enggak ya, dia akan tetap kaya begitu. Koko Roy, welcome back to Level Up. Wah, kalau ada keributan Koko Roy mesti hadir di sini. Terakhir hadir 1 tahun yang lalu ini. Yes. Ya, kita bahas tentang kenapa kok orang Medan ini tiba-tiba hilang. Ternyata ditarik ke Kamboja. Dan setelah itu prosesnya setahun kemudian hari ini datang dan tiba-tiba ketemu sama yang suka goblok-goblokin orang. Ya. Saya ini sebetulnya bukan nggak paham figur ini. Ya. Saya cukup paham. Anak muda hebat, saya akui. Cuman memang yang namanya mulutnya ini memang pertama kan saya pikir ini orang kok begini ya strategi dia ya. Ternyata ujung-ujungnya terakhir the game of attention. Yes. Nah itu yang saya tahu. Nah Ini permainan anak Gen Z. anak Gen Z yang memang sesuatu yang kadang agak keskip di era Ya, kita. kita milenial lah. Kita milenial dan cenderung Gen X kalau Ya, saya. ya, ya. Nah terus saya di-spill banyak. Ah, Nah akhirnya saya bikin satu postingan tuh di IG. Iya, iya. Ya saya naik mobil, warnanya sama-sama biru, Iya. ungu, tapi bukan McLaren. Terus yang pasti saya juga goblok nggak mau minum kopi 80.000. Iya. Saya bikin ya nggak terlalu rame biasa aja. Iya. Tapi hari ini saya yakin yang sampai naik ke kontennya Deddy Corbuzier, ya juga naik ke salah satu sahabat kita ini juga salah satu influencer fitness Mas Canggi Fitra. Iya. Dan terakhir Koko Roy yang juga banyak cukup swill. Tapi Koko Roy termasuk saya lihat orang yang cukup netral, tetapi kan belum dibongkar. Ini gara-gara netralnya nih karena kenal atau karena sahabat baik sehingga juga nggak berani terlalu frontal. Tapi yang saya lihat di kontennya Koko Roy adalah bagaimana dengan nasib partner bisnisnya yang lain Holy Wing. Nah, kali ini saya pancing Koko Roy akhirnya mau bercerita yang sekarang lagi naik daun. Silakan dari sudut pandangnya Koko Roy. Jadi kalau di kasus ini saya ini awalnya adalah sebagai cheerleaders. Tukang ngomporin, terus Tukang terang aja ngomporin. saya yang awalnya juga ngomporin juga. Ngomporin. Tapi endingnya jadi wasit. Oke, jadi nggak seru dong. Ya. Nggak ada end game-nya dong ini. Nah, jadi cerita dikit ya. Jadi Ya. kalau aku sama Timothy itu kenal ketika tahun 2019. Aku menjadi salah satu pengisi di Ternak Uang. Oh, salah satu pengajar. Mengajar di Ternak Uang. Oke. Ya, nah dari situ aku pertama kali kenal di situ. Setelah itu kita nggak pernah ngobrol sama sekali, cuman sekedar DM-an aja gitu loh. Nggak pernah ngobrol apa-apa. Jadi kalau dibilang Ngopi kenal bareng, baik nggak pernah. Ngopi 80.000 Pas nggak pernah. ketika Ya? kopi 80.000 apa segala ya. Tapi aku yang ngenalin si Timothy ke Deddy Corbuzier pertama kali. Oh, I see. Waktu podcast pertama kali aku yang Ya. ngenalin ke dia. Iya, iya. Nah, ya aku melihat ini anak muda luar biasa ya. Kita harus belajar loh sama anak-anak muda itu. Bener. Kita tuh ngejar miliaran tuh puluhan tahun loh. Bos. Iya, iya. Oh, mereka itu dalam kurun waktu berapa tahun tiba-tiba udah gak ngomong miliar, triliun bos. Iya, Nah, iya. artinya ini adalah orang yang luar biasa. Dan Timothy ini kan aku ngomong cerdas ya, cerdas dan hoki ya. Oh, Ini orang cerdas. satu cerdas dan hoki. Nah, Ada faktor hoki juga ya. ya pastilah ada faktor Iya. hokinya lagi lah kan. Iya. Karena kalau nggak hoki mana mungkin, kan simpelnya begini loh. Timingnya ya. Timingnya dong. Nah, kalau nggak ada COVID mana bisa ada seseorang Timothy Ronald Iya. sekarang ya. Iya. Nah, aku mengagumi dan aku seneng melihat dia ya. Ibarat kata ngefans lah, walaupun kita tua tapi kita ngefans yang muda. Iya. Gitu loh, kan prinsipnya kan begitu. Iya. Karena apa? Kita itu ya ini pengalaman kita sebagai milenial ya. Iya. Zaman kita muda sebelum kita bisa sukses before 30 ya Betul. kan. Kita kan selalu ngomong orang tua itu kolot. Iya. Kolot, nggak bisa bergerak apa Iya. segala. Kuno. Nggak Iya. sadar itu Lambat. sekarang itu kita itu. Kita harus tahu diri itu. Sekarang yang kita kata-katain ya kita sendiri itu. I see. Nah, Ini tabu. Tapi saya ngaku sama Koko Roy di channel saya sendiri. ya, kadang-kadang kita sendiri lah makanya Yes, aku yes. tuh mau mendobrak itu artinya apa? Aku sekarang mengidolakan anak-anak muda gitu kan. Ya. Ada yang 18 tahun. Wah, kita kembali kayak aku tuh sama mereka tuh kayak kembali kayak anak goblok. Ya, Ya. ya. Belajar lagi gitu loh. Betul. Walaupun akhirnya menurunkan gengsi. Ngapain lu udah tua? Ya tapi that's the fun gitu loh. Kan kita juga nggak butuh penghormatan apa segala. Cuman poinnya gini, Heeh.
kita ini juga sukses, Heeh. tapi tidak pernah menghina orang. Nah, ya kan kita Ini lihat satu ya. Iya, iya. Kedua yang saya permasalahkan, hobinya orang loh. Iya, iya, iya. Ini kan, Nah, sekarang begini. nah, Nah, ini kan that's the sesuatu point. yang saya coba mau kritisi Yes. gitu. Ya, Nah, kenapa Timothy bisa terjadi seperti itu? ya, Karena dia itu dalam beberapa kali konflik ya. sosmed, dia nggak pernah kalah. Oh, I see. Ya bayangin dengan seorang yang umur masih muda, Betul. harta triliun lah, kita ngomong triliun Iya, ya. iya. Ngomong apapun, kan ada istilah ya kan. Iya. Kalau orang kaya, Iya. kentut pun jadi kata-kata motivasi. Itu betul punya Jack Ma ya? Ya, Iya. Kalau orang miskin mau motivasi model apapun kayak kentut. Kayak Bos. kentut. Ya, Nah, oke. artinya sekarang kentutnya Timothy pun bisa jadi kata-kata motivasi Ya, gitu loh ya. ya. Nah, dan ketika dia game of attention-nya dia adalah selalu dengan menyerang. Oke. Ya, itu Strategi dia. Strateginya dia menyerang kan. Iya. Dan ketika nyerang, yang bales tuh tidak ada yang bisa. Selama ini. Selama ini yang Apa nyerang- aja yang selalu dia serang, yang dia diserang, pakai? misalnya contoh kan gamer. Ya, gamer. Goblok, ya kan? Betul. Gamer goblok. Karena kasusnya saat itu ada streamer yang membicarakan kasus kripto dia rugi. Oh, I see. Lah berarti kan Timothy kan orang kripto kan? Iya. Nah orang kripto ya kan goblok-goblok, lu ngapain lu gamer bahas kripto ya Ya. goblok ya kan nggak mungkin diserang lagi yang besar Betul. bener. Nah kemudian beberapa kali kayak kopi 80.000 Ya. apa segala kan selalu game of attention ya. Ya. Jadi dia itu gurunya adalah Andrew Tate. Oke, Ya, paham. di the game of attention. Nah mungkin karena enjoy di situ artinya Dilakukan terus-menerus. ya terus menerus Ya. nggak kalah-kalah ya akhirnya kan Menciptakan satu belief system baru. akhirnya kan waspadanya itu hilang gitu loh. Oh, I see. Ya, waspadanya hilang lengah lah kan. Iya. Nah, akhirnya dia keperucut dengan berbicara bahwa orang nge-gym itu goblok. Ya, Nah, itu keperucut. kena batunya dia. Itu ya dia ya kalau dia seperti itu ya wajar gitu loh. Wajarnya kenapa? Lah dia udah nggak terkalahkan ya. Sekarang siapa yang mau debat sama Timothy? Kita pun debat sama Timothy kalah. Ditanya McLaren warna apa, aset berapa ya. Wong kita dari generasi bisnis yang benar-benar offline ya kan, murni iya. offline ya. Betul. Nah, Kokoroy dari zaman jualan kelas lewat koran ya. iya lewat koran apa segala ya kan. Adu kaya pasti kalah sudah. Iya, iya, Nah, tapi ketika dia ibarat kata dia itu udah juara di boxing ya kan. Iya. Nah, kemudian dia lompat nih ke MMA. Oh. Nah, nggak sadar di MMA itu apa? Aturannya Ternyata lain. adalah berbeda. Ternyata yang nge-gym ya bahkan Pak Jenderal Andika Perkasa itu ya orang nge-gym. Deddy Corbuzier orang nge-gym. Iya, iya. Nah, di saat itulah orang-orang ini ketemu celahnya Timothy. Selama ini kan dia nggak ketemu celahnya kan, karena kan lu ngomong apa ya kan, dia ngomong salah pun ya buktinya kaya. Betul. Ya kan? Nah, akhirnya dia ketemu celahnya adalah apa? Orang nge-gym goblok. Karena nah, ketika diserang ya canggih mempertahankan statement itu, Timothy nggak bisa nyerang. Ketika Timothy mau bolong, canggih miskin lah kan nggak bahas duit. Nggak bahas duit. Bahasnya kan masalah kesehatan. Jelas. Nah, Dan yang statement itu nggak kuat. nggak kuat. Karena belum pernah tua dia. Iya. Ketika orang sudah tua, ternyata otot itu menopang kan Nah, hidup seseorang kan. Nah, Nah, artinya itu- kan dia menjadi bulan-bulanan masa di situ. Jelas. Ya di pada titik itu apakah salah? Yes, aku juga ngaku. Makanya kan aku kompor gitu loh. Aku kompor karena apa ya? Kita juga orang nge-gym juga loh ya. Iya, jelas. Nah, jelas. walaupun ke-gymnya nggak bentuk. Tapi aku udah 15 tahun aku nge-gym. Jelas. Ya. Dan itu dapat manfaatnya dong. Dapat manfaatnya. Padahal kalau bagi orang bisnis nge-gym itu paling penting. Oh iya dong. Jelas itu. Tahu nggak kenapa? Iya. Karena penyakit yang paling menakutkan adalah demensia. Iya, Demensia itu otak nyusut. betul. Aku pernah bertanya kepada Pak Dr. Hendri Suhendra, Ya. ya kan? Loh, otak nyusut itu gimana latihannya? Kalau ototnya kan kita ke gym. Kalau otak nyusut gimana? Jawabannya adalah satu, weightlifting. Nggak ada lagi yang lain. Weightlifting itu yang membuat otakmu tuh gak nyusut juga. Karena menakutkan. Kenapa? Aku punya om demensia ya. Betul. Papa saya juga almarhum juga demensia. Hidupnya menyengsarakan. Bos. Sangat kayak sebatang kayu. Iya. Nggak Waduh, bisa curiga bicara. apa segala. Bruce Willis. Iya, sekarang kayak gitu. Itu saya ngomong. Waduh. Aku udah mau kayak gitu. Mati tak milih kalau bisa jangan yang itulah. Iya, jelas. Bahaya itu kan. Bahaya. Seperti kan kayak Halusinasi. Kayak omku tuh ya. Kan Betul. ketika ini demensia kan tiba-tiba yang kasihan kan tanteku dituduh selingkuh ke satpam, selingkuh Iya. ke pembantu. Wah, Itu namanya dilusi. itu delusi. Dilusinya itu sampai seperti itu. Makanya paling menakutkan itu. Makanya pokoknya weightlifting. Harus, Kita iya. tuh harus weightlifting. Nah,
pada sisi itu dia kalah. Dan Jelas. terus terang aja, untuk meminta maaf dengan skala Timothy itu adalah gengsi. Karena Jadi untuk ini brandingnya dia, ya kan, minta maaf tuh mahal. Padahal kalau kita minta maaf, mantan maaf, harga diri itu kadang-kadang sangat berharganya tuh apa ya? kalau generasi kita melakukan kesalahan, minta maaf itu tidak tabu. Tidak tabu. Karena siapa sih yang nggak pernah Ya. kesandung kan? Ya, cuma kan kalau sekelas Timothy itu menjadi tabu bagi dia gitu loh. Padahal pertanyaannya, apakah ketika Timothy minta maaf kemudian harga diri Timothy jatuh dari Seharusnya tidak. Enggak apa-apa. Bangsa kita, Malah juga Bang. wajar gitu loh. Dan malah dia mendapatkan respect kan. Tapi sampai detik ini dia tidak mau melakukan itu. Ya tidak mau, ya artinya kan nah, akhirnya yang terjadi adalah apa? Ya kan awalnya kan aku ngomporin, Sret. Nah, tapi aku pada ngomong Timothy ini dia nggak ada celah. Kecuali satu, ketika di Holy Wing. Karena kalau sampai dia goyang Holy Wing, Timothy-nya nggak apa-apa. Investor Holy Wing yang lain yang jadi masalah gitu kan? Bisnis juga sudah tidak gampang, Iya. saingan banyak, investornya Nah, banyak. Aku kan mikir, aku kan gini ya. Pada posisi itu aku tuh beberapa kali kontak sama Timothy by DM. Aku nggak pernah berbicara secara langsung, Yes. nggak pernah intens gitu kan. Kadang-kadang aku tuh kalau kasih tahu orang tuh kan sungkan. Betul. Nah, cuman kan aku dekat sama si Andrew. Andrew Iya. itu kan partnerku juga di film Gereja Setan. Betul. Nah, aku ngobrol ke Andrew kasih tahu, ini kalau dibiarin nanti arahnya pasti ke Holy Wing. Jelas. Dan ternyata sesuai prediksi si Canggih nyikat sana jeder. Karena Holy Wing mau buka fitness ya. Aku nggak ngerti seperti apa, tapi kan artinya Soalnya kan, kalau nggak salah, saya juga pernah dapat iklannya. Member Gold Gym yang jadi korban, ya itu silakan ditampung di boxingnya dia. boxing ya. Tapi ada fitnessnya juga Ya dong. ada fitnessnya juga. Nah, ini istilahnya mau buka fitness tapi dengan strategi rage baiting itu ini. nggak ngerti. Nah. Kok arahnya nggak kelihatan ya? Aku lihat ya. Iya, iya. Arahnya iya. nggak kelihatan ke situ. Nah, The game of attention-nya The game of attention dengan seperti cara bad campaign lah. Nah, tapi kemudian kan sekarang karena Timothy diam, akhirnya kan ini kan melebar kemana-mana. Jelas, tidak tahu end game-nya kemana. Ya, akhirnya merambat ke yang namanya Akademi Kriptonya. Nah, Akademi Kripto kemudian menyamakan Timothy dengan Indra Kents. Padahal yang kita tahu kan itu dua hal yang sangat berbeda. Gitu loh. Nah, maka dari apalagi ketika Canggih berbicara di tempatnya Deddy Corbuzier. Yes. Itu aku ngomong senjata makan tuan. Oh. Karena ketika Canggih membahas masalah Akademi Kripto, dia anak gym nggak ngerti apa-apa, bos. Ya kan sama aja. Ini kan menjadi sama ketika Timothy bahas gym. Berarti satu sama ini. Ya aku ngomong satu sama. Yang satu nggak paham fitness itu apa, yang satu nggak paham kripto itu apa. Nah, semenjak itulah akhirnya kan awalnya aku tuh menjadi tukang kompor, berubah aku menjadi wasit. Aku ya berubah supaya apa? Stigma masyarakat ini kan juga edukasi juga kan. Yes. Nah, masalah jual kelas itu kan sesuatu yang subjektif. Biasa-biasa aja. Apakah ranahnya penipuan? Ya enggak, kan Ya orang enggak. jual kelas kan edukasi. Edukasi. Beda kalau investasi bodong kayak kamu naruh uang scam itu penipuan. Betul. Loh, kalau edukasi itu nah yang membuat masalah ya kan kenapa banyak orang protes ya. Ini sebenarnya masalahnya adalah over ekspektasi dari yang ikut kelasnya Timothy. Berharap cuan. Karena bayar mahal, berharap instan. Jelas. Nah, yang ikut jadi gini loh. Kelasnya Timothy itu 17 juta. Oke. Mahal atau murah itu tergantung relatif. Yes. Kalau kamu bayar 17 juta, kemudian portofolio kripto yang kamu mainkan 1 miliar, artinya kan itu cuma 1,7%. Betul. Biaya edukasi 1,7%, Murah lah. sangat murah sekali. Iya. Tapi yang terjadi ya, orang bayar 17 juta. Dengan cara gesek kartu kredit. buru-buru gesek pinjol, bos. Pinjol. Dan kemudian porto yang dimainkan cuman sekitar 10-20 juta, Astaga. berharap menjadi Timothy Ronald. Nah, ini kan akhirnya kan over ekspektasi gitu loh. Betul. Nah, problemnya juga mungkin dari pihak timnya Timothy Ronald apa segala terlalu memberikan mimpi yang berlebih. Walaupun berlebih itu kan subjektif setiap orang gitu loh. Betul. Ada yang Artinya kan ada kekecewaan di situ. Iya, Nah, kemudian mengarah pada kasus koin manta. Padahal kalau kita berbicara prediksi dari Akademi Kripto yang saya haternya sama saya
kemudian yang anu juga saya, kan aku netral ya kan. Loh, tebakannya mereka itu ibaratkan 10 itu salah 3, bener 7, Bos. Ya berarti kan masih netral dong gitu loh. Cuman kalau pas Manta ini memang pas orang itu mungkin yakin, mungkin Timothy-nya juga yakin juga, akhirnya all in di situ jeblung. Nah, Langsung pas perhitungan yang lain nggak seberapa malah menang. Jadi over ekspektasi. Oke, jadi itulah sejak kasus Jim ini keluarlah barisan sakit hati ini ya. Ya akhirnya kan keluar lagi. Itu kan sudah lama terpendam kan, menjadi haternya mereka kan. Dikomporin. Tapi selalu iya kan. Artinya yang Mereka nggak berani speak up. Ya karena kan selalu yang pro ada, yang ya ada yang pro ada yang hater. Ya itu wajar lah. Ya karena kan kalau kamu bayar kelas 17 juta kemudian ekspektasimu kayak gitu ya. Oke. Oh jangan kan begitu. Aku bikin kelas pinjol yang 1 juta aja. Ada orang masih komplain loh, Bos. Oh iya. Aku hidupku kok nggak berubah. Loh apa yang kamu harapkan dengan kelas 1 juta? Tapi loh aku mau kamu kasih aku kerjaan loh. Kok malah jadi ribet? Ya, oke. Kenapa saya hari ini mau ngundang bro kita Roy ini untuk membahas satu figur ini? Karena sekali lagi ini kan channel Level Up ya. Jadi kita ini bukan cuma channel kekrisruhan. Ya. Tapi kita ini mau tahu fakta-fakta yang disembunyikan. Ya. Dan yang menarik adalah apa? Iya. Di saat aku sudah jadi kompor, jadi wasit, kemudian aku ketemu sama dia. Mungkin sekarang itu yang pegang PC Sparkle Cup tuh aku. Per hari ini ya. Ya. Ya karena kan Boleh dibongkar nggak ini? Ya boleh aja. Jadi nomor 1, berarti wah ini sudah dibongkar. Orang itu bangsat tuh memang netizen tuh. Iya. Dikira kita udah dibongkar. Enggak, padahal jadi ya jadi buzzer. Iya, jadi pasar. Oh, kok mau jadi bela sana gitu loh. Iya. Nah, kan aku sudah ngomong di dalam kasus ini, awalnya aku memang kompor. Karena apa? Aku merasa bahwa Timothy harus belajar pada kisah ini. Karena gini, kalau sampai urusan begini ini dia nggak belajar, Ya. besok-besok dia tuh bisa ngatai agamanya orang lain loh. Oh jelas. Ya ini kan kita ngomong Bukan cuman hobi oh, iya, ya? bukan hobi loh kan. Hobi ini kan sudah kayak agama ya kan. Kalau udah nyentuh Lah, sarah, kalau selesai. Dia begini bebas dengan bebasnya santai. Lama-lama kan expand. Lama-lama agamanya orang lain dikatain. Lah ini susah. Kita ini sesama Cindo, Bos. Jangan cari keributan ini kan. Ya. Nah, makanya aku ngomong di saat itu posisi itu aku kompor. Tujuannya bukan membenci, enggak. Justru aku ngomong Timothy harus mendapatkan pelajaran bahwa yang diomongkan itu konsekuensinya lu harus paham bahwa lu nggak bisa menang di kasus ini gitu loh. Supaya apa? Supaya dia lebih bijak. Goalnya di situ. Nah, tapi ketika sudah melenceng, ya gua menjadi wasit. Gua clear di ini kan. Nah, ketika kita ketemu ya kan, itu ketemu tuh nggak sengaja karena di ulang tahunnya kok Andrew Holywing. Aku nggak tahu kan, jadi aku nggak tahu, dia juga nggak tahu. Nah, dan kemudian tiba-tiba Timothy datang, jebret, aku juga nggak enak juga kan, kapok juga ya. Dan yang menarik adalah yang aku appreciate dari Timothy adalah dia yang reach out ke aku dulu gitu loh. Jadi dia keluar santunnya. Ya, yang nggak di konten. Yang nggak di konten. Dia keluar etikanya. Keluar etikanya. Yang seharusnya orang Indonesia itu seperti itu. Nah, harusnya seperti itu. Menghormati senior. Ya, artinya kan, ya akhirnya kita ngobrol. Artinya pertanyaannya apa yang diobrolkan? Aku cuman bilang, ya aku akan menyampaikan apa yang dikata netizen. Kamu butuh gini-gini loh. Tapi kalau masalah keputusan dia mau ngapain, ya kembali ya aku tidak bisa ngatur dia. Dan kelihatannya dari yang aku baca ya, sampai per hari ini kita bahas ya, dia akan lebih condong silent dan membiarkan ini gone with the wind. Nah, cuman yang aku masih nggak bisa lihat itu bagaimana dia nanti bisa step up lagi gitu ya. I see. Karena ini termasuk sebuah karena ini kan kayak unfinished battle kan. Ini perang yang belum selesai. Betul. Jadi setiap konflik itu selalu harus ada endingnya. Kayak tinju Holywing itu ya. Ya, akhirnya klimaknya ditinju ataupun permintaan maaf, ya kan? Begitu jebret orang akan lupa. Selesai. Nah, tapi ini kan dibuat tidak ada endingnya. Artinya apa? Ketika Timothy membuat ini tidak ada ending, memang orang akan lupa. Tapi sewaktu-waktu ketika dia bangkit lagi, mock up ini akan menempel ke dia terus loh. I see. Ini sama kejadian kasusnya si Rainer Raharja. Ya. Ketika dia tidak selesaikan masalah kasus dia sama ininya kan, penjual ludah itu akan menjadi nempel di stigmanya dia. Dia menciptakan sebuah stigma yang sekarang nempel kepada dirinya dia lagi.
dan sampai hari ini Mau raise up lagi berat? nggak bisa, pasti ada orang mock up itu. Oke. Istilahnya kan mock up itu akan terus nempel ke diri Anda. Nah, aku nggak tahu ya kan. Aku belum melihat ada solusi seperti apa ya. Intinya apakah Timothy akan menjadi miskin? Ya enggak ya, dia akan tetap kaya begitu. Berarti statementnya Bro Roy ini adalah ketika anak muda yang tiba-tiba jadi triliuner katanya loh ya, Ya. kita juga nggak tahu benar atau enggak Ya. itu ya. Kan semua orang berhak mengklaim. Ya. Apalagi kripto ini kan tidak terlacak oleh ya kan, Ya, ya. mungkin aset digitalnya bagaimana Yes. kan. Nah, bolehlah orang mau ngeklaim apapun saat ini, tetapi anak muda ini tiba-tiba kaya cepat seolah-olah dia jadi dewa gitu ya, ngajarin pengikut-pengikutnya yang masih seusia atau bahkan lebih muda. Dan seorang Koko Roy pun ngefans Ya. karena Anda melihatnya ini anak muda ini kok cepet banget ini ya. Di era Loh, gini Anda loh, kan kalau kita melihat dengan rendah hati ya kan, kalau kita Iya. mah biasa kan. Artinya kan namanya orang itu ngomong kan nggak 100% benar. setuju. Ya kan, kalau kita selama ini terima omongan orang itu kan yang jelek langsung difilter gitu loh. Jadi nggak Iya. masuk di hati gitu loh. Betul. Kalau ngomongnya kasar tapi cengli loh, Bos. Ya, Loh, kita kita bisa fair-fair aja mengerti. ya kan. Iya. Ya walaupun omongannya kasar ya, Iya, tapi iya. ada cenglinya juga gitu loh. betul. That's the point. Lebih Oke. baik yang jadi patokan itu si Timothy daripada Indra Kents. Oke. Ya, itu tidak ada masalah. Cuman yang aku sayangkan adalah apa? Kalau ini menjadi unfinished business, yang dirugikan tuh menjadi banyak orang. Oke. Dirugikannya apa ya? Timothy tidak akan dirugikan secara finansial karena dia udah kaya. Tapi ketika dia akhirnya males untuk tampil lagi, dia males membagi ilmu lagi, yang selama ini kita selalu dihantui sama clipper-clippernya Timothy di situ kan, akhirnya kan kita guru bisnisnya itu berkurang satu kan. Kan sayang gitu loh. Iya. Harusnya dia ini menjadi frontliner ya kan. Kasus ini dia nggak mau minta maaf. Ketika nanti dia mau up lagi, akhirnya dia motong, akhirnya nggak ada guru bisnis. Pertanyaannya sekarang Gen Z itu idolanya siapa? Kalau zaman dulu kan kita ada nih Pak Tung Desemaringin, James Gui, Bob Sadino, Yap. Pak Purdie Chandra, Betul. Pak Chandra Putra Negara. Ini kan salah satu minimal ada figur lah. Nah Iya. sekarang ini figurnya siapa? Gen Z itu kekurangan figur loh, Bos. Iya, dan ternyata figur yang ada saat ini dengan diidolakannya dia. Iya. Nah Tapi sekarang kan Gen Z itu mau figur siapa? Anaknya Haji Isam. Lah gimana caranya balap gitu kan? Mas Gibran, lah bingung toh Bos. Mulainya gimana gitu loh. Iya, iya, iya. Mereka itu kan membutuhkan figur-figur dan salah satunya ya nggak terbaik, tapi ya salah Baik. satunya adalah di Timothy itu one of the figure yang mereka menjadi acuan. Nah, makanya kembali lagi ke statement saya tadi, seorang Koko Roy aja mengidolakan seorang figur ini, tetapi sayangnya figur ini mungkin masih perlu belajar yang namanya EQ. Ya umur lah Bos. Yang nggak bisa Umur. diukur kan pasti pengalaman umur lah. Ya, tapi kita juga pernah semakin kita tua kan semakin kita bijaksana. Betul. Bijaksana itu kan nggak bisa didapat pada nggak bisa di shortcut itu. Dia nggak bisa di shortcut. Nggak bisa di Kebijaksanaan tuh shortcut gitu. gitu. Ya. Aku pun kalau semuda Timothy kemudian sekaya dia ya pasti mungkin Meteseknya itu lebih. Oh iya loh. Bahasa Surabaya ini malangnya metesek gitu ya. Iya. Paham. Oke, semoga video ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya. So, hati-hati apalagi Gen Z ini sekarang yang tidak terjadi di era kita. Dimana kan dulu kita nyari konten dengan baca koran, Yes. nonton televisi. Tapi kalau Gen Z ini kan disuguhi. Ya. Disuguhi ini kan adalah terjadi sebuah brain rot Ya. atau pembusukan otak ini adalah sesuatu yang baik. Apa statement bijak Koko Roy untuk menanggapi masalah Gen Z ini yang mungkin akan jadi kehilangan figur atau we don't know? We don't know ya kan. Ya, we don't know. Nah problemnya adalah nanti figur ini tergantikan oleh siapa. Nah. Kalau selama yang benar ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau tergantikan oleh Indra Kents jenis baru itu aku yang nggak terima. Terus terang aja gitu loh kan. Ya, Karena gini ya sekarang di era digital ini kan, yang bahaya adalah orang pinter ngomong nggak ada otaknya. Itu lebih viral daripada orang yang ada otaknya loh. celakanya kayak gitu ya. Celakanya seperti Di kolom itu. komen aja deh. Iya. Dia bikin opini yang seolah-olah terlihat benar, Heeh. balasannya rame. Padahal belum tentu dia benar kan. Belum tentu dia benar. Nah, itu dia. Nah ini yang agak hati-hati ya. Aduh, saya juga bingung ya kalau Gen Z ini harusnya itu ada peran pemerintah. Peran pemerintah. Karena untuk bangun sampai kan. Kayak Atau contoh- jangan-jangan yang menjabat juga nggak ngerti. Nah, ya kan begini ya. Benchmarknya itu China lah.
Yes. China nge-ban influencer yang flexing apa Betul. segala kan dia ngatur kan. Karena kalau nggak diatur ya kayak begini ya amburadul semua, Bos. Betul. Karena kan contoh gini ya, sekarang kan generasi muda kita berbicara bukan sebagai person. Ya. Kalau kita sebagai seorang kepala negara, misalnya saya sebagai seorang Pak Prabowo, misal ya. Betul. Lah kalau idolanya anak muda ketimoti semua, artinya besok-besok kan anak muda itu kan nggak ada yang nyangkul di sawah, Betul. nggak ada yang bangun rumah, Betul. nggak ada yang Jadi nelayan. semua jadi pemain kripto semua. Nah pertanyaannya apa nasibnya Indonesia kalau semua pemain kripto? Setuju. Nah itu kan harus diatur. Yang bisa ngatur siapa ya? Pemerintah. Ya cuma sekarang kan pemerintah nggak ngatur rakyatnya, malah Contoh. majekin rakyatnya, cuanin rakyatnya. gitu. Kecuali rakyatnya. Ini yang membuat rakyat. Jadi jangan salahkan kalau rakyat lari ke Kamboja gitu ya. Lah ya itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Makanya harus bikin semacam kayak tadi kita di video kita sebelumnya pembahasan kita, yaitu bagaimana pemerintahan China sampai membuat sebuah propaganda berupa film Ya. yang berjudul Nomor batch. No More Bets itu didanai pemerintah loh ya. Didanai pemerintah. Untuk mengedukasi betapa bahayanya sebuah peluang kerja yang terlihat menarik, tapi ujung-ujungnya disiksa. Siksa. Habis-habisan disiksa. Gara-gara begitu wisatawan China ke Kamboja itu Drop. almost zero. Almost zero. Nggak drop lagi, almost zero. Nanti negara ini akan jadi musuh internasional gitu. Iya. Oke. Kalau dulu kan banyak wisatawan Cina ke Kamboja, ke Kuil kan, Betul. gara-gara film itu orang pada ketakutan dan itu memang tujuannya. Nah, itulah peran pemerintah kan. Yes. Makanya semoga video ini akan menjadi sebuah peran pemerintah yang mana ya, ayo para pemangku kepentingan yang mana Anda juga suka nonton channel Success Before 30, edukasi dan opini dari Pak Roy ini perlu dipertimbangkan. Bagaimana mungkin ini sektor ekonomi kreatif sih. Yes. Yang tempoh hari Pak Tengku Rifi yang kita hormati bertemu sama kita. Bagaimana kita juga di asosiasi ini berjuang. Dan ini menjadi sebuah propaganda yang positif. Ya. Dan bagaimana mungkin rakyat Indonesia juga tersiksa gitu ya. Loh, kan Kalau- perlu diarahkan, Bos. Arah. Namanya propaganda kan gini loh, kayak kamu punya anak. Betul. Kamu biarin kamu jadi apa terserah kamu, sama kamu arahkan, kamu jadi dokter loh, jadi apa, kamu jadi pengusaha. Ini kan kita kan sebenarnya kan sedang mempropaganda anak kita kan, tapi untuk tujuan yang benar. Kalau Amerika propagandanya jelas. Arahnya anak-anak muda disuruh jadi entrepreneur gitu. Iya. China juga jelas. China gitu. jelas. Indonesia ini arahnya mau kemana ini ya? Suruh main judol. Yes, saya rasa statement closing kita sangat jelas. Jadi ini kasus daripada seorang figur Raja Kripto Indonesia ini ketika dia naik dengan caranya dia, strateginya dia, hari ini udah di closing statement dari Kokoroy. By the way, Kokoroy ini ada project apa ini? Film apa yang keren ini ceritanya? Jadi tanggal 11 September kita akan launching, bisa ditonton film Gereja Setan. Oke. Jadi membahas kisahnya Mongol. Mongol. Jadi Ya? cerita Ini edukasi atau apa ini? Hiburan ini? hiburan tapi juga edukasi. Hiburan edukasi. Iya. Edutainment ya. Edutainment. Tapi ini- jadi ini film horor yang rohani, Mom. Oh, film horor ya, Bro. Oke, jadi yang selama ini mungkin kalau yang muncul adalah figur pemimpin Muslim gitu ya. Iya, Ini sekarang pemimpin Kristen. Kristiani. Menarik juga edutainmentnya. Semoga filmnya sukses ya. Thank you. Tanggal 11 September jangan lupa support film Gereja Setan. Yes. Oke, terima kasih. Kita Thank you, tutup sir. dengan salam hebat luar biasa. Berarti kalau saya pengen belajar supaya saya ini besok nyambung nih, anakku ini ngomong apa sih soal kripto? Saya nggak paham, takutnya anak saya ketipu. Betul. Gini. Makanya penting banget tuh. Saya perlu ikut kelas nih. Nah, kira-kira Pak Oscar kita akan mengadakan kelas ini tanggal 30 dan 31 Agustus. Siap, saya atur Indi. schedule saya. Atur schedule ya, 30 31. Tolong Pak Oscar ngajarin, ini Pak Oscar sendiri atau sama tim nih mengajarkan nih? Nanti kita akan bawa tim ya. Waduh. Jadi expert di bidang masing-masing ya? Siap. Dijamin mengerti ya Pak Oscar ya? Siap. Dengan bahasa yang orang-orang usia 40 ke atas lah, supaya mereka tahu what is crypto dari A sampai Z ya. Dan bukan katanya, bukan dengar dari anaknya, bukan dengar dari tetangganya, bukan dengar dari keponakannya, tapi belajar langsung dari ahlinya.